kayak ngatain dalam hatinya. Nah kan apa gue bilang, tuh kan muncul. Kemarin kan kita udah bahas salah satu dari anak Loki, yaitu Serigala Fenrir, yang nantinya akan menjadi lawan dari Dewa Odin. Nah, di video sekarang ini kita bakalan bahas salah satu dari anak Dewa Loki lagi, yaitu kakaknya Fenrir, Jormungandr, yang disebut sebagai ular dunia atau The Midgard Servant. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, buat teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Nah, untuk Jormungandr ini merupakan anak pertamanya Dewa Loki yang memiliki tubuh, yaitu seekor ular raksasa yang bahkan sama Odin ini ditakuti. Kemudian sama Odin diusir dari Asgard dan ditempatkan di lautan lepas, tempatnya di Midgard, yaitu bumi kita. Dikatakan dalam buku puisi Edda, Jormungandr ini merupakan ularnya dunia. Mengapa demikian? Karena ukuran tubuh Jormungandr yang sangat besar yang ditempatkan oleh Dewa Odin di lautan, yang mana dia sendiri dengan tubuhnya yang sangat besar itu mampu mengelilingi dunia. Bahkan Dewa Odin menyuruh Jormungandr untuk menggigit ekornya sendiri dan terus membelit Midgard atau bumi. Dan apabila ekornya tersebut dilepaskan, maka akan terjadi sesuatu kepada bumi, yaitu yang disebut dengan kiamat Ragnarok. Dan yang akan terjadi adalah dari mulai tsunami, badai, topan, gempa bumi. Wah, pokoknya banyak sekali bencana yang akan disebabkan oleh Jormungandr bila mana dia melepaskan gigitan ekornya. Kemudian, selain memiliki tubuh yang besar, Jormungandr juga ternyata memiliki racun yang sangat mematikan. Dalam perang Ragnarok dikatakan, Jormungandr ini ternyata pernah menghabisi berapa ratus pasukan Valhalla atau Einherjar yang menjadi pasukan Valhalla untuk melawan para Jotun. Selain itu juga, dengan racunnya ini, Jormungandr pernah membunuh salah satu dewa terkuat di mitologi Nordik, yaitu Dewa Thor. Walaupun pada akhirnya Jormungandr ini kalah oleh Dewa Thor, tapi ternyata Dewa Thor juga sama-sama mati akibat kena racun oleh ular Jormungandr. Terus, di samping itu semua, ternyata dalam puisi Edda juga dikisahkan bahwa Jormungandr ini ternyata punya musuh bebuyutan, yaitu Dewa Thor, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Dewa Thor ini menjadi musuh alami dari Jormungandr. Entah kenapa, antara Dewa Thor dan juga Jormungandr seperti punya masalah pribadi, dan mereka berdua ini saling memusuhi hingga pada akhirnya mereka bertarung di Ragnarok. Jadi, awal mulanya kayak gini teman-teman. Permusuhan antara Dewa Thor dan juga Jormungandr itu terjadi semasa Jormungandr masih anak-anak atau kecil. Seperti yang dijelaskan di video Fenrir, Jormungandr ini sempat diculik oleh Dewa Tyr dan juga Dewa Thor. Nah, Jormungandr ini ngelawan ke Dewa Thor dengan menyemprotkan racun berbisanya. Namun Dewa Thor yang melihat itu masih bisa menghindarinya, sehingga Dewa Thor tidak terkena racun tersebut. Namun perlakuan Jormungandr yang kurang ajar kepada Dewa Thor membuat Dewa Thor itu marah, yang membuat Jormungandr diikat di pohon cemara. Kepalanya juga diikat, yang membuat Jormungandr ini dewa buat tandai nanti gitu. Terus pas Jormungandr ini dibawa ke Asgard, Jormungandr diusir dan diletakkan di lautan lepas, tepatnya di Midgard. Karena dalam penglihatan Dewa Odin, Jormungandr ini akan menjadi musuh yang sangat berat. Tubuh dia akan semakin besar yang dapat mengelilingi dunia, yaitu Midgard. Sehingga dia dijuluki sebagai The Servant of Midgard. Pada saat akan diusir dan diletakkan di laut, Jormungandr ini dibawa oleh Dewa Thor yang akan dilepaskan di laut karena suruhan Dewa Odin. Cuman pas dalam perjalanan, ketika Jormungandr ini akan dilepaskan di lautan, Jormungandr sempat meludahi Dewa Thor dengan racunnya lagi. Tapi kali ini Dewa Thor agak keserempet karena mengenai bajunya, yang membuat baju Dewa Thor ini menjadi melepuh. Dewa Thor di situ marah dan nandain si Jormungandr, awas lu kalau ketemu lagi. Kayak gitu. Terus pertemuan kedua antara Jormungandr dan juga Dewa Thor ini terjadi di dunia para Jotun atau raksasa. Waktu itu
Thor menyamar menjadi seorang petani muda ke wilayah para Jotun atau raksasa dan bertemu dengan salah satu Jotun bernama Heimir, yaitu sang nelayan yang sangat terampil. Nah, Heimir dan Thor ini menjadi sahabat dan diperkenalkanlah Thor kepada rekan-rekan para Jotun yang menyamar sebagai petani muda. Nah, di situ Heimir menyombongkan dirinya kepada Dewa Thor bahwa dia sendiri merupakan nelayan yang sangat hebat, sampai-sampai pancingan yang paling spektakuler dia adalah dia dapat memancing seekor paus dengan sangat mudah. Hanya hitungan detik saja, paus bisa ditangkap oleh dirinya. Mendengar hal itu, Dewa Thor malah nantangin si Heimir dan mengatakan, "Yakin lu bisa mancing? Apa ini cuma bualan lu doang?" Semakin diprovokasi oleh Dewa Thor, Heimir makin gak terima. Sehingga si Heimir ini nantang Dewa Thor untuk taruhan. Siapa yang dapat pancingan yang lebih gede, dia yang menang. Thor pun yang ditantang oleh Heimir, siapa takut, hingga pada akhirnya mereka berdua pun mencoba memancing ke kedalaman lautan para Jotun. Nah, pas di sana, si Heimir ini mancing di spot yang biasa dia pakai. Thor juga sama menggunakan spot tersebut. Tetapi Thor ini memperbolehkan Heimir untuk memancing duluan dan ingin melihat teknik yang dilakukan oleh Heimir. Dan gak lama kemudian setelah Heimir ini melemparkan umpannya ke laut, umpannya itu langsung disergap oleh ikan. Dan tahu ikannya apa? Yap, itu adalah ikan paus punggung yang begitu besar, yang merupakan spesies terbesar di bumi. Dewa Thor yang melihat itu pun tercengang dan percaya bahwa si Heimir ini punya teknik memancing yang sangat luar biasa. Tetapi Thor nggak mau kalah dari Heimir, sehingga Dewa Thor juga akan memperlihatkan kemampuan memancingnya. Dan sengaja Dewa Thor ini punya rencana licik untuk mancing, yaitu The Serpent Midgard, Jormungandr. Setelah mendapatkan seekor paus, Thor ngajak Heimir untuk berlayar lebih jauh lagi dari spot biasanya dia memancing. Dewa Thor ngajak tuh lebih jauh lagi hingga pada suatu tempat yang berkabut. Nah, di sini Heimir tuh ketakutan karena tahu bahwa Dewa Thor ngajak ke tempat di mana The Serpent Midgard atau Jormungandr berada, yang membuat Heimir ini sangat ketakutan dan bahkan panik. Takutnya si Jormungandr ini keluar dan malah memangsa mereka dan membawa mereka ini ke kedalaman lautan yang amat gelap. Sedangkan untuk Dewa Thor, dia kayak tenang-tenang dan santai-santai aja dan melakukan pancingannya dengan mengaitkan kepala kerbau yang sangat besar ke kail pancingnya, lalu melemparkan umpan tersebut ke tengah-tengah lautan. Thor ini sengaja membawa Heimir untuk memancing pancingan yang lebih besar, yaitu nggak tanggung-tanggung adalah ular Jormungandr. Nah, setelah umpan dilemparkan ke lautan, gak lama kemudian benar saja umpan tersebut langsung disergap. Dan pada saat Thor menarik pancingan tersebut, ternyata yang berhasil dipancing oleh Dewa Thor adalah The Midgard Serpent, yaitu Jormungandr dengan tubuh yang sangat besar yang membuat percikan air ini sampai mengguncang kapal milik Heimir dan juga Dewa Thor. Setelah melihat Jormungandr muncul, Heimir ini panik setengah mati. Dia pun kayak ngatain dalam hatinya, "Nah kan, apa gue bilang, tuh kan muncul," gitu. Sedangkan untuk Dewa Thor, dia lagi asik nge-strike, mencoba untuk menangkap si Jormungandr ini. Sedangkan untuk Jormungandr sendiri, dia mencoba melawan Dewa Thor dan ingin melepaskan dirinya dari kail pancing milik Dewa Thor. Pergulatan pun terjadi seperti ikan dan juga seorang pemancing yang sedang strike. Dari situ, karena Thor ini punya dendam kepada Jormungandr, Thor itu ke bawah suasana dan ingin menghabisi Jormungandr di situ juga supaya ramalan Dewa Odin itu tidak terjadi. Nah, di sana Thor kayak semangat untuk terus narik si Jormungandr. Singkat cerita, setelah terjadi pertarungan tarik-menarik yang sangat alot antara Jormungandr dan juga Dewa Thor, sudah dalam jarak serang palu Mjolnir, di mana Dewa Thor akan ngegetok si Jormungandr sampai mati. Namun pada saat itu juga Heimir yang panik karena tidak mau kapalnya hancur sekaligus dibawa tenggelam oleh Jormungandr, dia langsung mutus benang kail Dewa Thor yang membuat si Jormungandr pun lepas. Tapi sebelum Jormungandr kabur, Jormungandr sempat bilang ke Dewa Thor, "Hari ini perlakuanmu tidak akan aku lupakan, Dewa Thor, dan kau akan kutandai, dan bila kita bertemu lagi, kau akan kuhabisi dan kubunuh dengan sangat sadis." Mendengar hal tersebut, Thor makin marah, kemudian ngelemparin palu Mjolnirnya ke si Jormungandr.
Setelah itu, Thor pun marah kepada Heimir karena tali kailnya diputusin oleh Heimir. Sekaligus Heimir juga marah kepada Dewa Thor karena ternyata Dewa Thor malah menyamar menjadi petani muda dan tidak jujur kepada Heimir. Thor pun yang udah kepalang ketahuan penyamarannya, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari situ dan meninggalkan Heimir sendirian di tengah lautan lepas. Di pertemuan ketiga sekaligus terakhir antara Dewa Thor dan juga Jormungandr adalah di perang Ragnarok antara para dewa dengan para Jotun atau raksasa. Jormungandr memilih pasukan para Jotun, sedangkan Dewa Thor memilih pasukan para dewa. Nah, di sana mereka ketemu dan melampiaskan dendam mereka berdua dan bertarung mati-matian. Untuk sementara mereka tuh saling menyerang satu sama lain. Pertarungan pun sangat alot karena dua-duanya ini sama-sama kuat. Namun hingga pada akhirnya si Jormungandr pun akhirnya dapat dikalahkan oleh Dewa Thor dengan digetok beberapa kali menggunakan palu Mjolnir yang sangat luar biasa. Namun sebelum Jormungandr benar-benar mati, dia masih sempat-sempatnya nyemprotin racun berbisa kepada Dewa Thor. Dan kali ini racunnya mengenai langsung Dewa Thor, yang membuat Dewa Thor pun mati. Setelah 9 langkah, dia akan meninggalkan mayat dari Jormungandr. Dan kedua-duanya pun mati satu sama lain. Gitu. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan di Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan anak dari Dewa Loki, yaitu ular Jormungandr, dan kisah pertarungan antara Jormungandr melawan Dewa Thor. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.